Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan saya Farid Hananto dengan NIM 216455, lalu ada Mario Sri Suryandaru dengan NIM 216465, lalu ada Michaela Bella Trevina dengan NIM 216466, dan Ibra Ferdi Alfata dengan NIM 216460. Jurnal ini berjudul Transition from Adolescence to Young Adulthood is Partnership Working Up to the Task. Dipublikasikan tanggal 1 Agustus 2003, penulisnya yaitu Bob Hudson. Latar belakang permasalahan. Transisi dari masa remaja ke masa dewasa muda bagi orang-orang dengan ketidakmampuan belajar penuh menjadi sebuah permasalahan. Dan ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya jangkauan agen yang berpotensi terlibat di dalamnya. Dewasa menjadi status di mana hak-hak tertentu dan tanggung jawab berkembang secara alami dan dilakukan dengan kesadaran. Pengembangan paralel terhadap tugas praktik harus dilakukan dengan baik guna mendapat perbaikan transisi yang lebih baik. Hal ini terus mengalami perbaikan di mana harus diidentifikasi dan dikembangkan melalui 5C, yaitu communication, completeness, coordination, continuity, dan choice. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menemukan titik terang terhadap masalah yang terjadi akibat masa transisi dari masa remaja menuju dewasa muda untuk orang-orang dengan ketidakmampuan belajar secara penuh karena kerumitan yang dihadapinya. Lalu, pada metode penelitian ini menggunakan metode pembelajaran fleksibilitas dan undang-undang pendidikan. Alat utama awal untuk menangani transisi berasal dari Undang-Undang Pendidikan tahun 1993 dengan kode praktik terkait. Ini menjelaskan bahwa setiap orang muda yang memiliki pernyataan kebutuhan terhadap pendidikan khusus. Objek penelitian. Untuk setiap orang muda yang mengalami transisi dan ketidakmampuan belajar penuh serta memiliki pernyataan pendidikan khusus yang memiliki otoritas pendidikan lokal atau LIA pada tinjauan tahunan pertama, pernyataan mereka setelah diulang tahun ke-14. Hal ini harus ditinjau setiap tahun dan harus mencakup apa yang akan terjadi setelah orang muda mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. Pembahasan. Dalam transisi remaja menuju dewasa muda, dibutuhkan peran dari otoritas pendidikan lokal, di mana hal ini harus selalu mengalah peninjauan setiap tahunnya. Heslop dan kawan-kawan mengatakan bahwa setiap remaja tidak memiliki rencana transisi dan memiliki kecenderungan untuk melakukan transfer ke pendidikan berkelanjutan daripada merencanakan kehidupan pasca pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan dukungan layanan-layanan terhadap remaja dalam melewati masa transisinya itu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan remaja yang mengalami transisi menuju dewasa. Hal ini bertujuan untuk fokus pada program tetap untuk menetapkan kebutuhan yang diperlukan oleh individu itu sendiri guna membantu proses transisi dari masa remaja menuju dewasa muda. Nah, untuk itu, dukungan layanan-layanan terhadap masa transisi ini harus dilakukan seperti continuing education, daycare, employment service, dan social security, serta supported living healthy. Selain itu, terdapat beberapa alat pendukung keberhasilan untuk menunjang transisi ini, yaitu kebijakan yang berarti kemitraan dalam mempelajari kebijakan pemerintah yang lebih luas dalam kerjasama, dan harapan dari pemerintah pusat bahwa kerja kemitraan akan berhasil dicapai. Lalu proses. Ini dinyatakan dalam penilaian terhadap penetapan apa saja yang dibutuhkan individu, dan mesin ini adalah inti dari kebijakan yang muncul tentang ketidakmampuan belajar dan Dewan Kemitraan Ketidakmampuan Belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali perubahan yang terjadi setelah dilakukan perencanaan terhadap pemuda yang mengalami transisi, dan para pemuda ini gagal dalam memenuhi kebutuhan kompleks, di mana kebanyakan mereka melewati masa transisi yang terjadi tanpa melalui prosesnya.
Yang terakhir, kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan transisi dari remaja menuju masa dewasa muda untuk orang-orang yang mengalami ketidakmampuan belajar penuh mulai sedikit menemukan titik terang. Dilanjut dengan penelitian kedua Heslop dan kawan-kawan, menunjukkan sedikit perbaikan yang terlihat, melukiskan gambaran komunikasi yang buruk, dan inspeksi SSI terbaru menyimpulkan bahwa fragmentasi tanggung jawab organisasi, penilaian, dan pemberian layanan menunjukkan bahwa kaum muda sering kali tidak diperlengkapi dengan baik untuk melakukan transisi ke layanan orang dewasa. Hal ini yang akhirnya membuat sebagian besar anak muda mengalami ketergantungan pada pelayanan yang kurang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.